alhamdulillah, summa alhamdulillah. Insya Allah pada pagi hari dan di hari ini kita akan menimba ilmu dari Ustadz Happy Chandrayana. Bagaimana beliau akan memberikan ilmu kepada kita, maka kita pun harus siap menerima ilmu. Maka bukakanlah pikiran kalian, bukakanlah hati kalian, bersiap untuk menerima ilmu. Agar apa anak-anak sekalian? Agar kita bertambah wawasan, bertambah keilmuan, dan semakin yakin dengan apa yang ada di Darul Huda, bahwasanya insya Allah Darul Huda akan membawa kalian, mengarahkan kalian ke arah yang lebih baik. Ini adalah bagian dari pembekalan dari lembaga, dari pondokmu untukmu. Insya Allah Ustadz sangat antusias sekali kedatangan beliau ini. Subhanallah, di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, beliau masih menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan terus ucap semuanya. Yang pasti Ustaz, silakan antum tampilkan, antum berikan, antum arahkan kami ini, bagaimana kami ini bisa menjadi orang yang hebat luar biasa. Allahu Akbar. Oke, itu saja sambutan dari saya. Kita mudah-mudahan kita sambut saja, kita panggil saja Ustadz Happy Chandrayana. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darul Huda people, berikan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla alladzi qad atahana iddatan ni'am al-wafira. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Salam takzim kami untuk keluarga besar Pondok Pesantren Modern Darul Huda Banjar yang luar biasa. Ustaz Afif yang terhormat, spirit antum luar biasa. Sampai hari ini kami bertatap muka dengan kurang lebih berapa santri Ustaz? 300 lebih santri hari ini. Getarkan Nusantara dengan takbir antum semuanya. Takbir. Nampak di depannya juga ada para guru, ustadz yang terhormat. Terima kasih atas kehadiran antum, walaupun kita akan meet kembali besok pagi sampai menjelang Jumatan. Dan hari ini santri barunya, coba angkat tangan santri baru. Masya Allah. Santri lamanya angkat tangan. Alhamdulillah. Kalau santri lama itu udah pasti pada mengenal, ini akhirnya makhluk datang lagi gitu ya. Kalau yang santri baru ini pasti bertanya-tanya, ini Ustadz Afif nih ngundang siapa? Ini manusia datang dari mana? Dan asalnya dari mana? Nanti kita akan perkenalan ya. Dan yang pasti kebanggaan saya secara pribadi bisa silaturahim kembali dengan Pondok Pesantren Darul Huda yang dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun terus melangkah lebih maju. Saya masih ingat setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kami katakan di masjid ini, andaikan hari ini speed Darul Huda ini adalah 20 km per jam, maka bulan depan harus 60 km per jam. Saya masih ingat pertemuan berikutnya kami katakan kembali, andaikan Darul Huda hari ini 60 km per jam, maka tahun depan harus 80 km per jam. Speed kita harus lebih cepat. Karena apa? Karena waktu ini terus berjalan dengan cepat. Kalau tidak, kita akan tertinggal teman-teman. Dengan izin Allah, di saat pandemi COVID-19 ini wabah menjadi bumerang di Nusantara bahkan jagat raya. Tapi kami yakin Pondok Pesantren Darul Huda tetap mempesona di tengah pandemi COVID-19 ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Alat streaming Pak. Di meja. Di mana? Meja. Oh iya. Siap ya? Untuk Darul Huda semuanya hari ini
Setiap kami kesini pasti anak tak lepas dari satu alat ini, people. Ini hilang aja, anak bisa ngomong. Alat ini anak bawa kemana-mana, dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Kuala Lumpur, Malaysia. Kenapa? Karena setiap kami on air like this, suara antum yang di depan kami ini akan didengarkan bukan hanya orang Jawa Barat yang mendengarkannya, bukan hanya orang Banjar yang mendengarkan. Harapannya Nusantara hari ini siap mendengarkan antum semuanya yang sudah register. Ketika kami announce bahwa hari ini kami hadir bersama Darul Huda, hampir puluhan ribu siap mendengarkan kita hari ini, people. Antum siap didengarkan umat? Suara antum ini yang 30% loh di sini. Antum siap didengarkan umat? Siap. 75% loh kan. Antum siap didengarkan umat? Siap. Masya Allah, habis pula suaramu itu kan. Berarti hari ini Anda mohon dengan sangat, dalam waktu yang sangat singkat pertemuan Anda dengan antum di segmen pertama, sebelum nanti saya ketemu dengan materi public speaking dan MC after zuhur, maka hari ini Anda minta kerja sama antum. Setelah kami bertemu tadi malam di Sabilul Rosa Ciamis, hari ini bersama Darul Huda, nanti malam di Darul Istiqomah Banjar, dan mohon izin juga Ustaz Afif karena pengundang utama Soebul Hajat ini dari Ustaz Afif di sini. Nanti setelah ini kita akan besok Ustaz ya, kita akan merapat ke Pondok Pesantren Condong Ustaz. Jadi anak nggak langsung ke Jakarta, habis itu ke Condong dulu baru kita pulang ke Jakarta. Tapi selama 2 hari ini anak akan fokus bersama antum hari ini. Anak akan minta antum semuanya fokus bahwa hari ini selama kita on air sampai berjam-jam ke depan ini, antum hanya duduk manis menyiapkan alat tulis yang antum siapkan. Coba sebelum Anda menuju ke segmen pertama, angkat tangan kanan dengan kolamnya. Silakan. Saya senang kalau ada kayak gini. Pasti di antara antum banyak yang tengok kanan kiri. Kau bawa kolam 2 apa enggak? Senang saya, bisik-bisik langsung. Ente tampil kolam ini apa? Yes. Yang sampingnya sekarang tangan kanannya kolam, tangan kirinya kurrosa. Irfa'u. Masya Allah. Tiba-tiba dia ambil tuh gambar tuh, keren banget tuh. Tak perlu di absen, nampak di sini mana yang ditulis malaikat Raqib dan mana yang ditulis malaikat Atid. Oke, kelas. Sekarang angkat dua-duanya, people. Good. Ada yang bawa kolam, kurosanya nggak bawa. Ada yang bawa kurosa, kolamnya nggak bawa. Ada yang nggak kolam juga bingung, ke kurasa juga tak tahu kemana kan? Oke, cukup. Bismillah. Fokus people. 5, 4, 3, 2, 1. Ketika Ustadz Afif tadi membimbing antum dengan satu tulisan yang muncul di sini, kemanapun saya pergi, pasti ada satu yel yang ini akan mendobrak semua enzim yang mendengarkannya. Tadi di lead sama Ustadz Afif dengan ini kan? Yo, antum lihat ini. Pak punten dikecilin dikit aja Pak, volume audio. Oke, siap ya? Kalau tadi Ustadz Afif melid antum ini tanpa audio, sekarang anak tambahkan audionya. Setiap tune-nya, setiap gelombang audio ini akan menembak spirit antum, enzim antum yang tadinya low menjadi medium, yang tadinya medium menjadi high. Kenapa? Karena setiap tune-nya, gelombang nadanya ini akan men-set antum semua untuk lebih powerful hari ini, people. Ini audio sudah di-set oleh teman-teman di ESQ Mas Ari Ginanjar di Menara 165. Kita mulai, people. Siap ya? Kalahkan audionya. Ini cukup 40% audionya, dan antum kalahkan di gelombang audionya. Siap ya? Are you ready? Yes! Oke, suaranya masih tertutup antum. Are you ready? Yes! Terima kasih. Cukup kan? Ketika antum sudah menjawab ini, pasti antum akan melihat satu tulisan yang menarik ini. Berkali-kali saya ke Darul Huda, pasti anak tayangkan dulu ini, termasuk buat guru-guru besok, termasuk nanti siang. Karena apa? Kegagalan seorang santri untuk hiasi langit Nusantara karena dia tidak tahu karakternya di mana. Kegagalan seorang guru ketika dia mengajar karena dia tidak tahu karakternya di mana. Kenapa anak-anak Pekanbaru sebelum pandemi hampir 500 orang mereka flight dari Pekanbaru menuju Jakarta
hanya untuk mencari Pak Chandra. Kami jauh dari Dumai Pekanbaru. Kami hanya ingin tahu Pak Chandra, kira-kira karakter saya di mana. Ada juga orang Medan dari kampus Universitas Sumatera Utara. Mereka datang ke tempat kami. Pak Chandra, aku ini jauh dari Batam. Aku sengaja ini datang ke kau ini ke Jakarta. Hanya ingin tahu kira-kira karakterku di mana. Mereka bingung karakternya masing-masing. Padahal perjalanan karir mereka sudah jauh. Mereka seorang director, mereka seorang direktur, leader dalam sebuah perusahaan. Mereka pun masih mencari kira-kira karakternya di mana. Ada di antara kita karakternya yang otak kanannya yang dominan. Santri baru hari ini ada yang otak kanannya dominan, ada juga yang otak kirinya dominan. Kira-kira kita otaknya di mana? Apakah gak punya otak kita hari ini? Maksudnya apa? Kalau anak katakan setiap karakter Anda itu unik, berarti cara belajar kita, cara menyelami samudra Darul Huda harus sesuai dengan karakternya. Akhirnya anak-anak Pekanbaru, Payakumbuh, mereka datang mencari karakternya masing-masing, berkumpul di satu titik aula selama 4 jam. Mereka berlatih untuk melatih titik fokusnya, audionya, visualnya. Mereka duduk dengan manis selama 4 jam. Judulnya bukan Smart Motivation, judulnya adalah The Power of Angkat Tangan. Mereka selama 4 jam mengangkat kedua tangannya, melatih titik fokusnya. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk angkat tangan selama 4 jam. Apakah kita angkat tangan terus sampai zuhur nanti? Enggak. Yuk, anak santri mah yakfi bil isyarah. Anak katakan ke Ustaz Afif tadi, Masya Allah, sekarang mah di sini yakfi bil isyarah. Cukup dengan isyarat, semua pasti akan ikut. Kita mulai ya people. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah orang yang semangat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini generasi Darul Huda yang punya kesehatan yang powerful. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah santri baru yang cerdas. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah orang yang terampil dan ceria. Kita mulai people. Audio tangan Ustaz di sini ya. Good. Kita mulai people. Jangan sampai gagal ya kak ya. Yang mengangkat tangannya sebelah-sebelah berarti kesehatannya sebelah-sebelah. Yang mengangkat tangan, hei santri baru, yang mengangkat tangannya itu kadang di atas kadang di bawah, berarti tingkat kebetahan Anda di pondok kadang di atas kadang di bawah. Hei santri lama, yang mengangkat tangannya itu setengah-setengah, berarti kesehatan Anda, kecerdasan Anda, keceriaan Anda hanya setengah-setengah. Mulai kak, udah mulai ngangkat tangannya, kadang nggak mau dikatakan setengah-setengah ya. Mulai. Ketika saya bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Yuk kita refresh yuk pagi hari ini biar naik imun kita kan. Mulai kak. Kalau udah kayak gini antum tidak mungkin sedih lagi. Antum pasti happy hari ini karena antum menjaga tangan antum jangan sampai salah, betul? Yo angkat imun antum hari ini people. Siap kak? Ketika anak bilang buka, tangan antum tetap terbuka Darul Huda. Ketika anak bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Mulai kak? 3, 2, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Mulai kan? Padahal ini pernah tahun lalu loh nak. Kenapa antum masih banyak yang gagal? Refresh lagi people dan udah. Buka, tutup, tutup, buka, tutup, buka, 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 tutup. Semakin mati audionya antum semakin deg-degan, betul? Allah Akbar, jangan sampai salah, jangan sampai salah. Yang salah maju ke depan ya kak ya. Ini pas banget loh panggungnya di sini, kelihatan banget. Cukup like this, I can see you here. Siap ya, mulai. Santri, ustadz-ustadznya aja pada ikutan loh, semangat banget loh di depan. Ustadznya aja ikutan, mas antum gak ikutan? Ya mulai kak. Yang salah maju ke depan ya. Buka. Semakin deg-degan antum ya. Tutup. Karena senang bikin orang deg-degan. Tutup.
Ayo baca istighfar kau di sini ya. Mulai kah? Speednya saya cepatkan. Ayo para guru mulai kah? Tanpa antum datang ke UI Jakarta, cukup di sini kah? Latih titik fokus antum. Yang tadinya matanya bainal haya wal mat langsung bangun. Buka, tutup, buka, tutup, buka. Kemanapun anak pergi, antum ikutin anak kan? Karena antum takut salah kan? Antum sudah terhibur dengan gaya ini. Buka, tutup. Sekarang posisikan tangannya mau tepuk tangan like this. Tanpa ada suaranya, hanya tepuk tangan kayak tepuk tangan siap ya, tanpa suara. Nah, tangannya turunkan bagian. Nanti khawatirnya sama kayak gini terus loh. Siap ya? Ustaz, ini gak bakal roboh saya. Saya pernah Ustaz di Palu, Ustaz di Sulawesi Tengah. Nabi Allahu Akbar kubrang saya. Oh itu mah kiamat kubrang. Iya Ustaz di Sulawesi Tengah. Udah di gunung, pas takbir apa kekencangan takbirnya saja. Sampai roboh panggung kan. Allah. Siap ya? Senang saya kalau darurat itu senang banget saya. Spiritnya langsung imun saya naik nih kak. Tangannya like this. Siap ya? Atau masih ingat gak ada tulisan ini beberapa tahun lalu dan anak gak rubah ini tulisan sampai hari ini pun ini tuh tulisan tetap sama. Anak-anak Universitas Indonesia mereka hadir kembali di segmen berikutnya. Di situ ada training namanya Applause Hypnotic. Judul di belakangnya bukan Smart Motivation, bukan Public Speaking Training, tapi adalah Applause Hypnotic. Minas sobah ilal masa hum yata'allamuna anit tasbih. Kayak anak TK loh, padahal udah yang sepuh-sepuh, ada Pak dosen, ada Pak rektor kumpul di situ melongo ke kita. Anak bilang, Bapak dosen, Pak rektor siap belajar? Siap Pak Chandra, ayo Pak. Mereka belajar tepuk tangan dari pagi sampai sore. Pasal tuh bilang, Pak Happy kok segitunya mau ngapain mereka? Karena mereka rindu tepuk tangan dari orang-orang sekitar. Pembicara yang hebat pasti rindu applause dari lawan bicaranya. Darul Huda yang terus berkibar sampai hari ini. Ini pondok rindu applause dari orang-orang sekitar. Santri baru yang hebat, santri baru yang mengesankan, dia rindu applause dari orang tuanya. Bukankah orang tua antum pernah membisikkan di telinga antum di gerbang sana? Bager, kasih gelis, doakan ku ibu. Bismillah, kamu berjuang, kamu harus berjuang. Ibu doain dari jauh ya. Bukankah bisikan itu pernah terngiang? Dan antum masuk ke pondok ini, orang tua antum melihat dari jauh, hanya melambaikan tangan di situ, dan antum melihat dari jauh, hanya ibuku udah pergi pulang. Dari jauh ibu mengatakan, Bismillah nak. Kenapa sampai seperti itu? Karena antum rindu applause dari orang tua antum. Suatu saat antum di wisuda di sini people, setahun, 2 tahun, antum bertahan di samudra Darul Huda ini. Tidak ada yang keluar dari samudra ini. Antum bertahan, sampai ke titik finish. Antum semua berteriak, yes, we are winner, kita menang. Karena applause, semua merindukan. Guru yang hebat pasti rindu applause dari semuanya. Ya juga sama. Hari ini tunjukkan kepada Nusantara people. Kalau Nusantara yang di tengah pandemi ini butuh energi doa dan applause dari antum. Siap? Kita mulai. Anda baru bicara kayak gini, mata antum langsung berubah. Kalau antum bilang, tuh Pak Happy mah kayak gitu tah, canggih aja terus gitu tah Pak Happy. Itu tuh Pak Happy gara-gara musiknya, enggak gara-gara sok musiknya naofkan nih. People, biasa ada melihatnya. Sedangkan kalau antum lihat dari depan, mau ngapain lagi tuh orang, kerasa kesini kan? Apa yang terbenak di otak antum tuh kerasa di sini.
santai. Anak 3 isol hari ini saat langsung ya. Siap, people. Yuk. Santri baru jangan kalah dengan santri lama. Posisikan tangannya mau tepuk tangan. Ini materi udah sering lakukan di sini, tapi kenapa banyak yang sering gagal? Kita mulai ya. Mulai. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali. Selamat pagi. Masya Allah, kagetnya minta ampun. Ada yang Allah Akbar yang naon dia gitu ya. Kan santri lama kamu udah hafal, kalau santri baru bahkan baru kali ini. Anak refresh dari awal nih. Selamat pagi. Allah karim. Menurut pakar bahasa tubuh Alan Barbar dari California, orang yang tepuk tangannya di bawah 30% pasti di bawah. Berarti menunjukkan percaya diri dia adalah 30%. Orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Yang di tengah di atas itu persentasenya. Siap ya. Otak Anda sudah mulai muter hari ini. Selamat pagi. Anda selalu angkat tangannya karena gak mau dikatakan tidak percaya diri, betul? Selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Udah mulai. Ada yang matanya melihat ke depan, otaknya kejemuran. Selamat pagi. Selamat siang. Ini terakhir. Ketika selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Antum sudah tahu kan itu. Tapi kenapa banyak yang sering gagal? Kayaknya harus turun ini. Saya mau jatuh, Ustaz. Agak trauma, Ustaz. Siap ya? Ketika anak bilang selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. People, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Itu mata semuanya fokus ke depan. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Santri baru jangan kalah. Antum udah lupa rumah hari ini gara-gara tepuk tangan ini. Selamat pagi, selamat siang. Ingat Kak, salah maju ke depan. Anak katakan 3 kali selamat malam, no plus ada tepuk tangan. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya, betul? Itu nggak difokus, itu santri baru. Santri baru dulu, yang putra. Santri lama jangan ikutan. Udah mulai nih. Ya Allah, mudah-mudahan dikiatkan abdi Allah gitu ya. Yang salah maju ke depan ya nak ya. Kan udah biasa di dalam udama, yang salah maju ke depan. Siap people, santri baru. Selamat pagi. Nggak kelihatan. Berdiri santri baru, putra. Stand up please. Kumuh. Kiaman. Nah, kiaman. Nah, nampak nih santri baru kita nih ya. Masya Allah. Kalau di pesantren disuruh kiaman please, stand up please, semua pasti langsung berdiri. Nah, beberapa waktu lalu ada program MPLS Ustaz Afif di Jakarta. Di situ dihususkan untuk siswa baru, disuruh berdiri susah banget, nunggu 15 menit. Di sini yakfi insyaallah. Berdiri, berdiri. Paling antum deg-degan dikit gitu ya. Allahu Akbar, kita mau ngapain. Posisikan tangannya Kak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Matanya biasa aja berarti. Oh, jangan melotot kayak gitu. Jadi takut aku melihatnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Pasti antum bilang, nggak ada malamnya rek, gitu ya. Alhamdulillah. Putri, santri baru berdiri silakan. Putri santri baru. Siap ya? Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Duduk kembali. Semuanya santri baru dan santri lama, selamat pagi, selamat malam. Ismi Happy Chandra. Hei santri baru, antum kalau datang ke Sentul Bogor, orang-orang manggil saya Pak Happy. Assalamualaikum Pak Happy. Kang Happy sehat? Alhamdulillah. Tapi kalau antum datangnya ke radio-radio di Jabodetabek, antum datangnya ke TV, antum datangnya ke TV One, ke Indosiar, ke Istana Bogor, nama saya adalah Pak Chandra di situ. Nama saya kadang dipanggil Kang Chandra. Jadi kalau di darat nama saya Happy, kalau di udara nama saya Chandra. Jadi anak hidup di 2 alam. Santri baru harus diginiin dulu nih. Anak hidup di 2 alam kawan. Antum tanya lagi, Pak Happy asli dari mana? Asli Tasikmalaya Kang. Saya juga orang Tasik, kita sama-sama orang Pasundan. Tasikmalayanya mana? Antum nanya lagi, sok. Nggak apa-apa sampai ujung-ujung kau tanya.
Jadi gak ada lagi yang tanya itu ya, Ana jawab sekarang. Tasikmalaya mana? Ana Tasikmalaya selatan. Kang Happy, selatan kan luas Pak Happy. Ya sok, saya teh asli dari Pamijahan. Ketika Ana bilang Pamijahan, atau bilang lagi, oh ini pasti orang tinggal dalam gua. Saya mah jauh di Pamijahan, tapi saya jarang pulang. Orang tua saya alhamdulillah masih lengkap. Jadi antum kalau datang main-main di Pamijahan ya singgah ke rumah kami di sana. Dan kami berkiprah di mana? Kami berkiprah di Istana Bogor dari tahun zaman pemerintahan SBY. Dan kalau ketika antum bertanya, Pak Happy belajar tentang dunia MC, dunia bicara dari mana? Saya belajar dari sini. Ustadz Afif ini adalah guru saya. Beliau dulu sempat jadi mudabir ana. Tapi antum lupa kalau antum pernah jadi mudabir ana. Kita ini sebagai tolib selalu ingat Ustadz. Tapi kadang guru lupa gitu ya. Saking banyak murid beliau ini. Ana berawal dari tempat ini. Kemanapun Ana pergi, Ana bawa nama ini. Kemanapun Ana pergi, Ana bawa kubah ini. Ana ngisi di Makassar, 80% Ustadz Katolik yang hadir. Orang Katolik itu bilang, Bang Chandra, setiap kau datang ke Sulawesi, pasti kami selalu ikut acara kau ini. Dan aku lihat kau selalu bawa ini gambar. Ketika kau playkan ini musik, aku tentram rasanya Pak Chandra. Aku bukan muslim Pak, tapi ketika mendengar musik ini Pak Happy, aku masuk dalam kedamaian Pak Chandra. Itu orang Katolik. Kenapa? Karena kemanapun Anda pergi, Anda bawa gambar ini. Dan Anda masuk ke dalam dunianya. Hei santri baru, Ana pernah duduk kayak antum like this. Ana pernah pakai kostum hitam putih seperti antum hari itu. Ana pernah duduk manis mendengarkan orang bicara. Ketika itu Mas Tantowi datang ke Gontor, Ana duduk paling pojok. Dalam hati saya, ya Allah, aku harus seperti orang itu ya Allah. Ana masih polos, tak tahu apa-apa. Tapi saat orang hadir di depan, Ana dengar duduk. Dan hati Ana menjadi, ya Allah, aku harus seperti orang itu. Gerakan ya Allah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai hampir kurang lebih 8 tahun, 10 tahun kami di Gontor ini sampai selesai anak S1, sampai Pak Kiai Sukri mengatakan, Chandra, kau jangan pulang dulu. Ketika saat itu tahun 2007, Kiai Haji Abdullah Sukri Zat Kasih mengatakan, Chandra, waktunya kamu pulang sekarang. Pelukan itu hangat di rumah barat pimpinan. Hangat banget. Dan beliau mengatakan, ketika kau nanti menjadi seorang pembicara, jadilah pembicara yang alim dan soleh. Ketika kau nanti suatu saat menjadi guru, guru yang alim dan soleh. Ketika kau nanti menjadi kepala keluarga, keluarga yang alim dan soleh. Bismillah. Itu doa Kiai Bagir Kasep Gelis. Bukankah antum juga ingin nanti ketika suatu saat antum selesai dari Samuda dan Huda, dan itu antum dapatkan dari guru antum, Kiai antum, dan beliau mengatakan bismillah, nah, kau harus berjuang di luar sana. Oh, itu indah. Dan kalimat itu akan jadi spirit buat kita. Keluar dari Gontor. Betul kan? Antum tanya, Ustaz, kalau di kelas 5 kan di Gontor kan ada drama arena. Antum bagian apa? Pasti antum MC. Oh, siapa bilang? Pasti semua yang mengira, oh Pak Happy pasti MC terus ya di pondok. Oh, enggak juga. Ternyata waktu acara kreasi seni drama arena, Ana bukan sebagai MC tampil di depan. Ana nggak mau, karena Ana orang yang anti ngomong di depan. Kalau ngomong ke depan terjadi gempa 8,9 sekali terjadi. Kelas 5, Ana bagian konsum terus ada Afif. Ana bawa wafer sama kacang garuda keliling bawa piring gitu ya. Ana masih ingat banget. Pas kelas 6 baru ada ngerasain kayak gitu ternyata tampil depan panggung. Qadarullah. Doa Kiai hari itu Kak. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD, anak Pamijahan, Pantai Selatan sana, yang dulu tak bisa ngomong apa-apa, yang dulu anti ngomong di depan, ketika kelas 5 pun anak bagian konsumsi yang berada di belakang panggung. Tapi siapa yang mengira? Hanya doa Kiai akan menebus ruang dan waktu. Selama bertahan di alam pondok,
Masya Allah, ketika keluar dari pondok, anak baru jabarkan di antum hari anak lupa, udah menceritakan apa tidak, Ustaz Afif, anak pernah nganggur di Ciputat. Keluar dari Gontor, anak nganggur di Ciputat, anak ngapain? Anak jaga warnet, Ustaz. Ketika jaga warnet 4 bulan lamanya, tiba-tiba di siang hari datang patwal sama polisi militer, kemudian pakai toa keliling di Ciputat sambil mereka berteriak, tolong perhatikan, apakah ada yang namanya Happy Chandra di sini? Ana lagi jaga warnet, pasti kaget, kira-kira ada razia apa ini? Ana maaf ya, Ana pakai celana pendek, namanya juga jaga warnet kah? Ada yang main PS gitu kan? Ada yang jaga warnet, Ustaz. Ana belum ceritain di tempat lain kalau nggak salah nih. Saat lagi jauh banget gitu, tolong ada apa? Oh, itu dia orangnya. Anak kaget, anak masuk ke kamar, anak langsung ganti kostum pakai sarung. Saat itu anak bilang, Pak polisi ada apa? Apa salahku ini? Masuk mobil. Anak masuk mobil bawa sarung yang ikutannya gak jelas kayak gitu kan? Antum pernah ingat? Pernah nggak? Antum saat jadi anggota Ustaz? Ada keamanan, keliling, pengasuhan keliling, dan kita pakai sarung nggak tahu bentuknya kemana. Masuk ke dalam mobil, kita kayak orang terasingkan dalam mobil patroli. Di situ ajudan presiden mengatakan, kami dari Istana Bogor, Pak. Pak Happy diminta untuk MC di acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Kami mendapatkan info Anda dari sekretaris pimpinan di Pondok Gontor. Karena Bapak waktu itu yang pernah MC saat kunjungan SBY, Yusuf Kala, dan beberapa menteri selama datang ke Gontor. Kami record audio Anda, Pak Chandra. Bapak siap jadi MC. Sambil megang sarung sambil mengatakan, siap. Dalam otak saya mengatakan, ya Allah, Anda bisa bangga. Pas datang ke Istana Bogor, di ruang lobby room itu, Mas Chandra diganti dulu kostumnya. Kita kan udah biasa kan pakai blazer, kayak pakai jas gini kan. Ketika masuk ke ruang istana, Anda kayak orang asing di situ. Diam sendiri di ruang sudut, gak ada kawan. Tiba-tiba datang protokoler. Mas Chandra, siap geladi? Siap. Antum tahu apa yang kami katakan hari itu? Ilmu ke-MC-an, di sini ada kelas 3, 4, 5 yang akan hadir acara siang nanti kan Ustaz? Anak akan jabarkan di sini. Ilmu ke-MC-an yang anak dapatkan semuanya dari pondok. Di pondok apakah ada pelajaran MC? Enggak ada. Mana dan saudara anak MC? Enggak ada. Semuanya otodidak. Antum jadi MC otodidak. Ketika ada pelatihan kayak gini mungkin antum dapatkan ilmunya. Akhirnya anak MC. Pertama kali anak pegang itu mikrofon. Apa yang kami lakukan? MC di Pondok Gontor dulu itu teriak-teriak. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Baru ngomong kayak gitu datang polisi militer. Dia megang pundak anak sambil mengatakan, Mas, sakit telingaku. Berarti Ustaz Afif, selama anak MC di Gontor salah semua. Baru 1 menit anak ngomong udah salah. Pak Kiai Syukri itu ada di depan, duduk di ruang VIP. Pak Kiai ajak tersenyum beliau. Habis itu Mas Tantowi mengatakan, Chandra, kalau bicara itu tak perlu teriak-teriak. Dilatih sama beliau selama 30 menit sebelum kedatangan SBY. Berubah loh KMC hari itu, langsung berubah. Hadirin yang terhormat, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Tepat hari ini, 17 Agustus, adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Gak kayak tadi kan? Hadirin dimohon berdiri. Himne Pondokku. Pernah dengar gak kayak gitu? Insya Allah di sini mah gak kayak gitu. Nanti kita latih dah. Siap. Teriak-teriak. Apalagi Ismul Ilham yang ngumumin berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah berita duka dia teriak-teriak. Orang semakin berduka mendengarnya kawan. Bisa gak sih lebih tenang gitu bicaranya? Di situ ada temukan Ustadz. Oh, bicara itu
soft but powerful. Ana ngomong, antum dengerin deh Ana ngomong hari ini. Sesekali Ana menggunakan suara lirik, vokalnya low. Sesekali Ana angkat vokalnya. Ketika antum udah mulai jenuh, Ana angkat vokalnya. Ketika antum sudah fokus kembali, Ana lowkan lagi vokalnya. Itu ada lidah mogel vokal, kawan. Sesekali Ana jauhkan mikrofonnya, tapi Ana angkat high voice di atas 70%. Keep kelas 3, 4, 5 sebelum menuju ke segmen kedua nanti after Zuhur, Ana mainkan di sini karena di sini juga banyak santri baru. Keluarlah Ana dari Gontor. Saat itu bergabung di sini sampai hari ini. Zaman pemerintahan Jokowi, Ana diminta hanya untuk sebagai coach, pelatih untuk para MC dan protokol di dalam skill komunikasi. Ketika antum bilang, "Ustaz Happy, terus maksudnya apa untuk kami?" Hei santri baru, Ana nggak mau antum mengatakan ini. Ustaz Happy, kayaknya nanti Ana mau ngapain ya kalau udah keluar dari Darul Huda ini? Emang santri bisa berkiprah di masyarakat? Tuh buktinya Kak. Ana orang kampung ini. Kampung Ana jauh dari kota. Kampung Ana di peta aja nggak ada. Balokang mah ya, Ana cek Balokang ada Darul Huda, langsung Google Map ke sini. Sok cek Pamijahan. Yang ada poek guha Kak di situ. Anak orang kampung nak, kampung jauh di kota. Tapi buktinya kemana pun anak pergi, anak bawa nama Pamijahan, datang ke Kuala Lumpur. I come from Pamijahan, West Jawa. Orang Kuala Lumpur tanya, I ask you, what is Pamijahan? What kind of food? Dikiranya makanan. Kok kira Pamijahan combro kawan? Sakit hatiku. Tak tahu dia. Banjar masyhur, Darul Huda masyhur, Pamijahan. Ayo shit. Tetap Ana bawa kemana-mana. Ana bin Pamijahan. Datang ke Singapura. Orang nanya lagi, wow, what's Pamijahan? Ayo to'amin hada, mungkin gitu bilang ya. Dikiranya makanan. Kok kira ini seblak apa gitu ya. Tapi Ana bawa. Keluar dari situ, Ana dipanggil sama ini dia. Kalau antum santri baru bertanya, Pak Happy, Ana selalu melihat antum ada tulisan namanya voice over karena Ana ngisi suara di channel ini. Santri baru, antum pernah lihat gak waktu di TV dulu ya, waktu di rumah ada suara kayak gini? Kemudian ada yang ngomong, sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar? Santri baru langsung, oh iya jelema mana ya. Santri baru, sok antum mau nanya lagi, bebas hari ini mah, pokoknya 4 hisab buat aneh. Santri baru nggak ada nanya lagi ya, Pak Happy, apa enaknya kerjaan kayak gitu, hanya ngomong suara kayak gitu. Dulu juga Ana berpikir kayak gitu, brother. Ana lagi nganggur Ustaz, gara-gara itu digerebek itu apa namanya warnet tadi, Ana pindah lagi ke Pasai Ustaz. Ana ngekos di Pasai, Ana nggak bilang ke orang tua Ana tinggal di Pasai karena takut dimarahin. Lagi di Pasai lagi nganggur sama kawan aneh. Tiba-tiba ada telepon, Pak Chandra, kami dari TV One, saya minta suara Anda 4 detik aja. Ana naik Budiman Kampung Rambutan, dari Kampung Rambutan naik Bajai, dari Bajai langsung ke TV One hanya untuk ngomong TV One memang beda. Habis itu Ana balik lagi. Betul Ustaz. Ana nggak sedalam ini loh dulu cerita itu. Gara-gara di sini enak banget tempatnya. Hanya 4 detik. TV One memang beda. Aku bilang lagi, ya Allah, Pepe kerjanya kayak gitu doang. Iya. Aku bilang lagi, habis itu balik lagi. Yang nggak harus langsung balik lagi, Ustaz. 4 detik TV One memang beda itu nggak pagi aja Kak, ya Allah, lamanya minta ampun. Mas, coba Mas Happy ya, tolong ya, angkat suaranya ya. TV One memang, enggak, angkat lagi, pakai low voice. TV One memang, enggak, itu dari pagi sampai jam 3 sore. Hanya ngomong TV One memang beda, TV One memang beda. Enggak Mas, kurang lagi. Ana ngerinya keluar dari studio, Ana masih ngomong di bis, TV One memang beda, TV One memang beda. Kalau kita ngomong santri baru mau dibikin happy lah. Selesai jam 3, tag lah. Programnya bilang fix. TV One memang beda. Sesaat lagi kabar petang di TV One memang beda. 4 detik TV One memang beda. Kita ini santri kawan, kita punya panca jiwa Kak. Kita udah terbiasa dan enggak perlu masuklah ke ruangan. Terima kasih sudah gabung bersama TV One Mas.
Anda sudah berjuang dari jam 8 pagi sampai jam 3 untuk jingle TV One Memang Beda. Sama-sama Mbak. Ini honornya untuk Anda. Saya cepat ambil itu amplop. Anda lagi nganggur lah Ustaz. Anda bilang, ya Allah cuma ngomong gitu doang. Anda penasaran, Anda bawa ke lobi musola. Anda buka itu angka. Allah Karim ya Rabbana. Ya Rabb, innaka khairul musta'an. Kau gerakkan lisanku ini bicaranya 4 detik aku dapat rezeki ya Allah. Pasti antum lagi nunggu berapa jumlahnya kan? Kayaknya anak ngareng apa lah. Anak buka angkanya, afwan. Lastu mutakabbiran an hada, tak ada maksud menyombongkan diri. Jadikan senyuman positif khusus santri baru. Ketika anak buka angkanya 27.500.000. Itu tahun 2007. Antum pasti kaget, apalagi aneh waktu itu. Anak tutup lagi itu amplop, anak balik lagi ke finance. Teh ini teh. Kang Chandra, kenapa kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ya cuma cari tanah. Antum gak salah ngasih amplop. Kang Chandra, mohon maaf kalau kurang. Di production house kami, setiap vokal yang masuk dan fix udah di approve sama direkturnya. Hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh, kalau gitu gua ambil lagi amplopnya. Senang tahu Ustaz Afif saya? Saya teriak depan gedung TV One, yes, I love this job. It's my passion. Gua suka kerjaan kayak gini nih. Ya Allah, mudah-mudahan ada iklan yang lebih panjang dari ini ya Allah. Makbul doa santri kita, maka kita mau udah tahu rumus doa itu. Ya Allah, Engkau ini tidak tuli dan tidak buta ya Rabb. Innaka khairul mustaka. Aku yakin Kau mendengar, aku yakin ya Allah, aku yakin. Betul, dipanggil sama Ustaz Agung Izulhaq. Nah dia. Kelihatan nggak gambarnya? Putri di belakang kelihatan nggak? Lihat aneh aja kalau gitu. Ustaz Agung Izulhaq bilang, Mas, saya butuh jingle Mas buat Damai Indonesiaku. Muncullah ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku di TV One Memang Beda bersama Sarung Wadimor. Iklan itu Kak. Dapat lagi, habis itu dipanggil lagi sama Trans TV. Santri baru, siapa ngira kalau orang santri itu tak bisa berkiprah di luar. Anak ngomong depan santri baru hari ini, anak maunya seperti anak Lombok Nurul Haromen Lombok Barat. Ustaz Afif, saat itu Masya Allah anak ngomong depan santri baru, anak kira mereka enggak mendengarkan dengan seksama. 10 tahun yang akan datang mereka datang ke kantor kami. Pak Chandra, saya masih ingat Pak, tahun 2008 Pak Happy datang hari Rabu pagi ke pondok kami. Kami masih santri baru hari itu. Pak Happy bilang voice over. Saya niat pengen belajar Pak Happy, ingin menjadi voice over. Di tag lah vokalnya. Alhamdulillah sekarang itu santriwati anak Lombok Barat. Sekarang menjadi voice over di acara Hazanah Trans 7. Pengisi suara. Siapa yang mengira nanti beberapa tahun yang akan datang MC Istana Negara datang dari Pondok Pesantren Darul Huda Banjar. Amin. Bawa nih nama Pondok Darul Huda ini ke karpet merah istana, dan biar gaung ini terasa sampai sana. La muhal, tak ada kata yang mustahil. Kenapa people? Ketika dipanggil Trans TV, santri baru, ya nostalgia sebentar ya santri baru yuk ketika di rumah ya. Waktu malam-malam tuh lagi belajar, tiba-tiba antum lihat TV ada muncul ini. Pernah lihat gak santri baru? Langsung sumringah, antum lagi nge-TV di rumah ya, sekarang nggak bisa lihat ya, sabar nah ya. Dan antum pasti pernah mendengar ada tulisan ini kan? Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang yang besar. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Itu
namanya voice over. Say together, voice over. Voice over. Santri baru, voice over. Voice over. Santri baru putri, voice over. Tidak ada lagi nanti Darul Huda yang bilang kayak gini. Ada acara apresiasi seni, habis itu ngomong kayak gini. Teman-teman, nanti yang ngomong di belakang yang kolong panggung siapa ya? Ganti, yang elegan dong Kak ngomongnya. Nanti voice overnya siapa? Kalau di Gontor panggung gembira di sini apa Ustaz? Panggung gembira. Sama. Nah, kalau ada panggung gembira, jangan sekali-kali ada santri apalagi muslimnya ngomong, kita kekurangan satu nih, yang ngomong di kolong nanti siapa ya? Ngomong di kolong, voice over. Dapat mufrodat nih santri baru. Oh, itu namanya voice over, pengisi suara. Kalau dari panggil Tasbih, setuju. Ustadz, sebelum anak kesini anak kerjasama dengan multimedia, transmedia. Mudah-mudahan antum berkenan. Andaikan pandemi ini selesai Ustaz, nanti apakah santri lama atau santri baru atau muslimnya kita adakan di sini Ustaz, Darul Huda Broadcasting Development Program. Masya Allah. Akan cerita ke antum dengar semuanya. Namanya adalah Darul Huda Broadcasting Development Program. Di launch yang ini nanti bersama kelas 3, 4, 5. Dan apa nanti ke depannya? Harapannya Ustaz, kita nanti akan mendirikan broadcasting di sini. Insya Allah gongnya akan lebih melezat lagi. Dan nanti kita akan study tournya itu langsung ke Transmedia, ke Trans TV atau Trans 7. Beberapa pesantren yang sudah beberapa tahun yang lalu itu dari yang Anda bilang tadi, Darul Haromain Lombok Barat itu sudah cuma hanya sekali saja karena jarak yang jauh. Kalau dari Banjar ke Trans TV insya Allah dekat. Yang penting jangan ke Trans Studio. Kalau Trans Studio antum belum berselancar di wahana di situ ya, bukan study tour itu mah. Ya, nanti kita bikin MOU-nya Ustadz. Anda udah bikin template-nya, nanti tinggal kita tanda tangani. Yang penting mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai ya. Oke, di Trans 7 ngapain kah? Antum pasti pernah lihat ini. Itu mas tiap pagi sebelum berangkat ke sekolah muncul ada suara seperti ini kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kak, tidak mungkin anak masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Itu mau laku suara saya kak itu. Berarti butuh vokal kak, dilatih vokalnya. Nah itu kalau pengen belajar dunia vokal, dunia public speaking, nanti bisa latihan 3, 4, 5 nanti siap-siap siang ya. Terakhir ya kak ya, kita bergabung dunia dubber. Jadi ada voice over, ada dubber. Kenapa Anda jelaskan di sini sekarang pagi ini? Biar nanti siang Anda nggak perlu jelasin lagi. Voice over itu ngisi suara kayak tadi kak. Kalau dubber ngisi suara film. Kayak film Doraemon itu dubber kak. Tapi Anda nggak bisa kalau Doraemon. Itu tantangannya kira-kira menurut antum lebih mudah voice over apa dubber? Mana yang paling mudah? Voice over apa dubber? Voice over kak. Hanya baca teks selesai urusan. Tapi kalau dubber ngisi suara film, kita harus menyesuaikan dengan mulut orang itu. Ketika di filmnya dia tertawa, jangan sampai aku menangis. Ikutlah tertawa. Mulut kita harus sesuai dengan dia, karakternya. Ada film namanya Abad Kejayaan, Raja Sulaiman bersama Ibrahim Pasha, film Turki hari itu. Anda disuruh ngisi untuk mengisi suara film di film-film Turki ini dan India, Mahabharata. Ternyata kata orang produsernya, suaramu cocok kawan untuk ngisi suara vibra. Oke siap. Pokoknya mau orang pondok mas siap, kumangke gitu kan. Masuklah saya ke ruang studio. Di situ Anda diuji nak. Allahu Akbar. Orang mahat itu kak udah siap diuji. Anda berdiri di sini kan ya. Anggaplah ini studionya Trans, maaf Antv. Di depannya layar besar Ustaz pakai giant screen. Kanan kirinya 150 orang supervisor, programmer, editor, semuanya kumpul di situ. Apa bedanya kita dengan Amaliatul Tadris?
Kita mah udah biasa kayak gitu. Orang-orang tim kami yang deg-degannya luar biasa. Betul kan? Amalnya tadis kita kan ditongkrongin orang. Kita duduk situ. Kata programmer, Mas Chandra, ketika filmnya udah mulai jalan, Mas Chandra langsung ngomong ya, oke siap. Di situ saya bingung, ya Allah, anak ngomong apaan gitu ya? Nggak dikasih tulisan, nggak dikasih dan di situ anak mulai bicara. Nah, itulah kelebihan anak pondok. Anak pondok itu semakin kepepet dia suasananya, loadingnya semakin cepat. Saya mulai. Antum mau ujian minggu depan, anak yakin hari ini belum belajar ente. 5 menit sebelum masuk ruangan baru energi semua dikerahkan. Itulah virus kawan. Padahal kita udah tahu mahfuzatnya. Man arofa bu'da safari. Santri baru udah belajar itu belum? Belum. Yo, man arofa bu'da safari. Ista'adda. Artinya sedia payung sebelum petir. Sedia payung sebelum hujan. Jadi waktu itu anak disuruh ngomong. Kira-kira anak ngomong apa? Apa yang keluar di otak itu keluar di mulut. Muncullah gambar ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Udah, atau tahu nggak? Anak nggak suka film-film ini, nggak pernah nonton, benci pula sama film-film ini. Tapi anak disuruh ngisi suaranya, lumayan episodenya panjang. Akhirnya anak ambil, ya kan? Tapi anak disuruh ngomong kayak gitu, masya Allah. Yang paling mahal kira-kira apa ya? Tertawanya kawan. Susah loh tertawa kayak gitu kak. Latihan anak semalaman sebelum rekaman Ustaz. Anak pernah itu rekaman dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Siun saya di situ. Jangan sampai saya keluar studio masih surah-suri gitu ya. Ada orang Mataram bertanya, Mas, suaramu itu kayak gitu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Saya istighfar itu, astagfirullahaladzim. Teh, tidak mungkin atuh. Saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Sianan atuh kasirnya. Ustadi, goal saya hari ini. Anak senang melihat santri baru dan santri lama berbaur dalam satu frame dan tertawa hari ini. Senyuman antum insya Allah membuat antum sehat hari ini. Tepuk tangan buat kita semuanya hari ini. Oke, cukup. Baru tuh. Operator sudah ngasih signal, Mas Chandra turun. Bismillah. Kalau udah ada turun, ini mikrofon nyampe ke sana ya, wireless ya. Kalau udah anak ngomong kayak gini kak, antum pasti banyak yang deg-degan. Ana udah tahu ya Chandra mau kemana dan mau ngapain. Tenang kawan, tenang. Jangan sampai di otaknya dia berkata, ya Allah mimpi buruk apa saya tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas berapa? Setelah. Alhamdulillah. Ini yang Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi. Ini santri baru nih santri. Lucu-lucu nih. Ambil kurosannya. Ini punya siapa? Punya antum kah? Oke. Sengaja kau kosongkan ini kursi ini kau kosongkan buat anak duduk di sini kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Fernando. Fernando. Oh layak dari Itali kau ini. Dari mana? Di Bandung. Bandung. Fernando udah berapa lama di sini? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Sebulan. Banjarnya baru 2 bulan. Di daerah Banjarnya baru 2 bulan. Dan udah 2 minggu. 2 minggu.
2 bulan dalam Huda. Oh 2 bulan dibayar. Tapi di dalam Huda 2 minggu. Jadi pusing lama-lama aku di sini. Ambil Darul Hudanya. Darul Huda berarti 2 minggu. Bismillah, betah di pondok ya. Amin. Sukses dan buat Fernando. Tepuk tangan buat Fernando. Semakin anak ke depan, ini yang kalian kiranya buat. Seakan-akan ini anak ini monster hari ini gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Happy Chandra. Nama antum? Alif. Kok hampir lupa namamu kawan? Lama sekali kau jawabnya. Siapa yang ulangi ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Alif. Itu gak ada panjangannya gitu. Nama saya Happy Chandra. Nama anta? Ananda Mualif Diaul Haq. Masya Allah. Ananda Mu'alif Diaul Haq. Ih keren namanya. Dari mana? Di Brebes, Brebes. Bumi Ayu. Jawa Tengah. Ana salah nanya. Maaf ya. Ana yang salah nanya. Kamu keren. Semua itu orang, semua udah tahu kalau itu Jawa Tengah. Terus dulu. Betah di pondok. Kamu harus kuat belajar di sini ya. Iya. Nama ayahnya siapa? Kamu nggak mau nyebutin nama ayah? Tapi sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Happy Chandra dari Jakarta. Saya Ananda Mualif dari Brebes. Masya Allah. Jarang-jarang loh Kak. Sebentar. Jarang-jarang loh Kak santri baru dia selancar itu bicaranya. Biasanya santri baru itu atau murid baru ketika anak kasih mikrofon banyak yang mundur. Ada juga yang langsung teriak, seperti papa ya Allah pada saya. Ini mah udah kebentuk baru 2 minggu loh nak, udah kebentuk. Semakin saya ngomong di sini, semakin maju ke depan, yang putih banyak yang berdoa. Allahu Akbar, makhluk ini ke kita ini sekarang. Pastikan ke belakang. Di belakang nanti aja. Pastikan ke belakang waktu. Ke samping. Ke belakang. Cukup Pak. Pegang mikrofon. Satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Rizka. Rizka kelas berapa? 1. Santri baru. Amazing. Dari mana Kak? Bekasi. Bekasi mana? Cikarang. Sekarang. Oh, Cikarang. Oke, berarti nggak teriak lagi anak mama sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Happy Chandra. Anti Rizka. di sini nama nggak ada kepanjangannya gitu ya. Tadi Alif udah gitu. Kok irit-irit sih Kak? Friska. Rizka Nur Alifia. Sudah berubah. Birain talip. Friska Bekasi Cikarang. Udah berapa lama nak di pondok ini? 2 minggu. You tahu Darul Huda dari mana? Teman Umi. Teman Umi. Dan you sekarang di sini belajar apa Kak? Boleh saya tahu nggak biar didengarkan oleh orang-orang di luar sana? 1, belajar apa? Mufrodat. Apa 1 mufrad yang kau kenal? Mujafaf. Mufrad yang kau kenal apa? Babud. Bada. Izana. Izana. Sunduk. Bada. Kasihkan ke depannya lagi. Bi. Kasihkan ke sampingnya lagi. Ke depannya lagi. Ke depannya Bada. lagi. Sebutkan namanya. Nama saya Ulian Fatimah Azhar. Kelas? Kelas 6 Anak kira di sini ustazah ya sudah. Auranya udah ustazah banget gitu ya. Misalnya auranya udah aura ustazah semua. Berarti yang kelas 6 yang ini, sama yang itu yang 3. Ini baru ustazah. Masya Allah. Siap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelas 6 di sini tahun ini namanya apa? Emperor. Emperor. Apa itu nama artinya? Pemimpin.
semua kelas 6 hari ini harus menjadi pemimpin untuk masa depan. Oke? Kira-kira menurut Ante, Ustaz, anak pilih ustazah yang cocok untuk bicara hari ini. Siapa? Ustazah Gina Zakia. Ustazah Gina Zakia. Betul? Kasihkan mikrofonnya. Ustazah ada tulisan di depan, afwan. Bisa antum baca? Pesona spirit santri di tengah pandemi COVID-19. Menurut antum, Ustaz, ada Ustaz yang di depan sana yang menurut antum dia cocok juga megang mikrofon dan bicara, siapa? Di antara Ustaz-Ustaz di sini. Ustaz Ihsan. Ustaz Ihsan. Antum Ustaz gak perlu ngasih kode, pasti akan ditunjuk. Ustaz Arif. Ustaz Arif. Saya punya mikrofon. Ayo Ustaz Arif. Mana manusianya? Ayo nah. Fit. Ahlan Ustaz Arif, kifal hal. Antum? Alhamdulillah. Suara jadi kebas gitu. Ustaz, punten Ustaz, bisa dibaca lagi Ustaz seperti Ustaz tadi? Ya, silakan baca ayat kursi dulu Ustaz. Mari bernafas silakan Ustaz. Pesona spirit santri di tengah pandemi COVID-19. Ustaz, nih suaranya cocok jadi MC Ustaz. Atau pernah jadi MC nggak? Emang MC Ustaz? Memang MC-nya suaranya announcer banget gitu deh. Dibaca lagi Ustaz. Pesona spirit santri di tengah pandemi COVID-19. Coba untuk bilang TV One yang beda. Cocok loh ini suaranya. Kayaknya baru ketemu sama dia. Antum berapa tamat sini? Pengabdian. Antum pakai mikrofonnya Ustaz. Antum udah berapa lama di sini? Udah 6 tahun. 6 tahun. Berarti waktu Anda kesini Antum pernah hadir di situ. Cuma belum pernah tampil ke depan megang mikrofon kan? Berarti sekarang megang mikrofonnya sini ke depan sana. Tepuk tangan bagi saya. Anak dulu bosong Ustaz. Minta skrip aku. Oke. Ustaz duduknya di sini aja. Ini meja MC kan kori Ustaz ya? Nah, duduk di sini aja Ustaz. Antum jadi MC hari. Oke, berdiri silakan Ustaz. Selama Anda bicara, apa yang sudah antum dapat hari ini Ustaz? Silakan Ustaz. Lihatnya ke depan saja Ustaz. Selama Anda bicara, apa yang sudah antum dapatkan hari ini? Itulah jawabannya. Saya suka sekali jawabannya. Silakan Ustaz. Apa yang antum dapatkan? Salah satunya. Apa itu Ustaz? Pondok ini Lanjut Ustaz. Daruda people. Apa kabar Daruda people? Ustaz, antum jangan berhenti bicara sampai anak selesai minum. Lanjut Ustaz. Pondok ini Pondok ini merindukan seseorang Pondok ini merindukan tepuk tangan seorang dari antum. Pondok ini merindukan tepuk tangan dari antum. Makanya semuanya angkat tangannya. Oke, cukup. Anda udah selesai minum. Ustaz, antum punya good vokal loh Ustaz. Antum ini bisa jadi MC, bisa jadi announcer. Sekarang antum gak pernah jadi MC menggunakan cue card ini. Ini kan ada kelas 3, kelas 3, 4, 5 yang akan ikutan nanti siang, angkat tangan. 3, 4, 5 yang akan ikutan nanti siang, angkat tangan. Coba angkat tangannya Kak, biar Anda record. 3, 4, 5 katanya. 3, 4, 5 yang akan ikutan pelatihan MC nanti siang. Sedikit sekali. Ini nggak mau angkat tangan. Stand up please. Anda mau record. 3, 4, 5, kelas 3, 4, 5 yang akan ikutan nanti siang after zuhur. Yes, kelas 6 juga, maaf, kelas 6 juga. Ah, cocok Ustaz, kelas 6 harus ikut Ustaz. 3, 4, 5, 6. Ah, ini nampak baru. Siap ya? Antum lihat Ustaz ini bicara dengan gaya MC-nya dan Anda akan record
Kita evaluasi. Ustaz, ini skripnya. Punten. Pakai tangan kanan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Siap, Ustaz. Siap ya. Antum lihat, hai yang para al-qaimun al-qaimat unzuruna walahizu al-ustaz. Style MC-nya. Ini adalah role model hari ini sebelum kita perform nanti siang. 3, 2, standby. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat, kami persilakan. Yang terhormat Bapak Muhammad Saiful Ridwan, kami persilakan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Dengan segala hormat, kami aturkan. Amazing, I like it. Tepuk tangan buat Ustaz. Syukran ya Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Mikrofonnya dikasihkan lagi aja. Skripnya anak bawa. Oke. Anak temukan nih style MC. Syukran Ustaz udah memberikan sampel hari ini. Kemana dia? Oh, daur. 3, 4, 5, 6, silakan duduk kembali. Toy, nggak terasa Ustaz, jam 9 gitu. Tapi mereka ada roha Ustaz. Antum rohanya jam berapa? Biasanya jam berapa Ustaz? Ustaz jam berapa? Ada pengasuhan? Jam 9. Oke, hari ini istirahatnya setengah 10 nggak apa Ustaz ya? Hari ini istirahatnya setengah 10. Oke, selama kurang lebih berapa menit istirahatnya Ustaz? 20 menit katanya. Ayo, hari ini sampai jam 9.30 ada 20 menit lagi. Habis itu istirahat 20 menit, mulai lagi segmen berikutnya jam 10. Setuju? Fokus. Kita mulai kembali. Yang dibaca sama Ustadzah tadi dan yang dibaca sama Ustadz Arif di depan, pesona spirit santri di tengah pandemi COVID-19. Kenapa kita harus tetap mempesona walaupun di tengah pandemi? Orang di luar sana pada cemburu loh mantu. Anak posting, anak hadir dan huda Banjar. Mereka pada cemburu. Enak banget ya jadi santri ya, masih pada belajar. Orang di luar sana belajarnya antum tahu nggak pakai apa? Iya, pakai handphone, pakai Zoom, nggak tatap muka dengan gurunya. Ketika ada orang mengatakan, Pak Epi, itu orang Darul Huda nggak takut sama COVID? Mereka nggak jaga jarak. Antum bisa ngebayangin kalau kita jaga jarak hari ini? Karena di sini, Ustaz Afif di sana, gitu. Putri di sono, yang putra di sana pakai sound lagi. Karena antum yakin, hadal ma'had hafathumul malaika. Dikelilingi malaikat Allah. Sebelum wabah itu datang, antum sudah punya energi doa di sini. Kita harus belajar dari orang-orang yang tinggal di orang ini, di titik ini. Kira-kira ini bendera kebanggaan ke bendera negara mana atau kepulauan mana? Ada yang tahu? You bilang apa? Brazil. Anda adalah orang ke-215 yang mengatakan di Brazil. Zimbabwe. Ada yang mengatakan Zimbabwe. Ada yang lagi? Chili. Ayo Chili. Ada yang lain? Ada yang tahu? Bendera Balokang? Bendera mana? Nigeria. Jawabannya hampir mirip-mirip Kak, sama dengan Sabil Rosa Ciamis semalam. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kenapa saya katakan ini? Orang Solomon ini adalah orang-orang, mereka orang primitif. Mereka termasuk negara termiskin se-Asia Pasifik. Orang Solomon ini termasuk orang-orang yang mereka jauh dari kota. Mereka tak punya gadget seperti kita. Orang-orang Solomon, antum lihat aja orang-orangnya Kak, tak elok dipandang. Mereka sekolah di sini,
Mereka belajar di sini. Mereka diserang wabah setiap saat. Sebelum datang COVID, mereka diserang wabah bertahun-tahun. Tapi mereka tetap bertahan. Jadi COVID-19 bagi orang Solomon itu biasa. Sangat biasa. Dari mana itu datangnya wabah kepada orang Solomon ini? Antum tahu dari mana datangnya virus bagi orang Solomon ini? Bukan dari flu, bukan dari demam, bukan dari batuk. Tapi ternyata orang Solomon ini dia terkena virus wabah bertahun-tahun gara-gara pohon ini. Pohon ini jadi sumber penyakit. Susah dihancurkan. Ini pohon jadi sumber penyakit yang membuat mereka tak bisa bertahan lebih lama. Banyak yang berguguran, banyak mereka yang serba keterbatasan, mereka tak punya pakaian, mereka tak bisa beraktivitas seleluasa mungkin. Sama kayak kita hari ini. Mereka bertahun-tahun. Akhirnya seluruh warga Solomon, mereka ingin sekali menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya gergaji. Mereka tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Dengan apa mereka menghancurkannya? Seluruh warga Solomon datang berbondong-bondong ke pohon ini. Mereka berteriak kepada sang penggegamnya, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami ini berteriak Tuhan, karena kami ini yakin Kau tidak tuli dan tidak buta. Kami yakin dengan teriakan ini pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Bismillah. Hanya dengan teriakan itu pohon ini hampir tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan. Antum digait sama Ustaz Afif tadi dengan teriakan. Ketika apa kabar semuanya antum katakan dengan powerful berteriak, itu akan meluluh lantakan hormon negatif antum dalam tubuh kita. Pondok ini penuh juga dengan teriakan, tapi teriakannya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu teriakan antum itu bisa menghancurkan hormon negatif dalam diri kita. Seperti ini pohon tumbang dan hancur hanya dengan teriakan warga Solomon selama 40 hari 40 malam. Maka ana khawatir kawan, antum sudah dibentuk bertahun-tahun di pondok ini. Santri baru 2 minggu aja udah terbentuk jiwa kepercayaan dirinya. Pas masuk rumah banyak yang kayak gini. Kira-kira bapak ini lagi ngapain? Hei santri baru, kira-kira bapak ini lagi ngapain? Marah. Ini lagi marah kah? Tanpa anak tulis pun orang udah tahu ini lagi marah. Siapa bilang ini lagi mempersilahkan minum? Ini lagi marah. Terus apa hubungannya? People, satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, dan teriakan itu negatif. Satu teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Hormon antum di sini udah dibentuk sedemikian rupa. Itu hilang dengan demikian. Hilangnya karena apa? Karena teriakan seorang bapak dan ibu di rumah. Jangan sampai antum pulang ke rumah baru aja Assalamualaikum ibu. Ibu juga keluar dari kamar dan teriak-teriak, aku benci sama kau ini. Udah pulang lagi lah kau ke pondok. Buat apa kau di rumah ini? Aku benci sama kau ini. Dia berteriak. Apakah antum harus pulang ke pondok lagi? Antum ingatkan, Bu, kata Pak Chandra hari itu tak boleh berteriak. Satu teriak ibu itu bisa membunuh jutaan hormon anakmu ini. Jangan sebaliknya, ibunya berteriak, anaknya teriak juga. Aku juga gitu sama ibu. Udah anaknya hilang hormon, ibunya juga hilang hormonnya. Keluar bapaknya dari kamar. Apa kalian lakukan ini? Semuanya berteriak di sini. Bapaknya teriak, ibunya teriak, anaknya teriak. Itu semuanya keluarga tanpa hormon. Ya, lebih baik di pondok teriakannya positif.
Maka people yang harus kita teriakan, santri yang akan hiasi langit Nusantara setiap tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah santri yang punya ini dia people. Yang pertama, santri baru harus tahu, santri lama yang sudah tahu silakan dicas kembali. Lebih baik kau berteriak dengan mengonkan 3 kunci ini. Yang pertama, generasi Darul Huda harus melakukan segala sesuatu dengan mind. Generasi Darul Huda yang kedua harus melakukan segala sesuatu dengan hati. Guru, santri, semua yang ada di dalamnya harus melakukan segala sesuatu di pondok ini dengan ini kunci yang ketiga, spirit, semangat. Antum bawa catatan? Anak kasih waktu sebelum mundur, tulis dan cepatkan. Judulnya tiga kunci sukses sang santri. Yang pertama adalah mind, tubuh. Anak antak yang sudah guna. Setelah mind adalah heart, spirit. Kalau semalam kita pakai musik ini kagok Ustaz, karena di masjid semalam itu. Jadi nggak sepowerful ini audionya. Nanti malam juga sama Darul Istiqomah. Korib ini mana Ustaz? Kelas? Cukup. Di menit terakhir saya bicara di segmen pertama ini adalah ini dia people. Pak Agung bisa pindah ke sini. Ya, punya ini people. Tulisannya menarik. Atmosfer Darul Huda memiliki segudang impian. Bendera Darul Huda punya impian. Darul Huda dari masa ke masa punya impian. Kelas 6 punya impian, kelas 5 punya impian, dari kelas santri baru sampai santri akhir semua punya dream, punya impian. Ana mohon antum akan menyimak cerita ini sejenak sebelum kita turun dari panggung ini. Kenapa kita mengatakan kita harus punya impian? So, antum tebak siapa? Yang pasti bukan orang Banjar. Saya survei loh dari pesantren ke pesantren di kampus, banyak yang nggak tahu loh siapa dia, karena tidak ada di Mutolaah. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Anak jawab hari ini. Berbicara impian, ini namanya adalah Edmund Hillary. Dia warga Selandia Baru. Setiap diklik di Google tulisan Edmund Hillary, pasti muncul di belakangnya ada gunung namanya gunung apa? Everest. Kenapa setiap ada Edmund Hillary akan muncul gunung Everest di belakangnya? Karena Edmund Hillary ini dia punya impian sejak lama ingin menaklukkan gunung Everest ini, tapi gak pernah terwujud. Akhirnya dia punya impian, aku harus menaklukkan gunung Everest ini. Akhirnya people, setelah beberapa lama, impian terindah sang Hillary ini akan terwujud. Setelah bertemu dengan kawannya, dia adalah sang pemandu di kaki gunung Everest. Namanya adalah Tenzing Norgay. Dia adalah warga Nepal dia pemandu yang hebat bertahun-tahun. Saat itu bertemulah dengan Hillary. Hillary mengatakan, Kang Tenzing Norgay punten saya pengen ke gunung Everest nih. Pangantar dan sakadabu ya. Suruh Tenzing Norgay teh sakaya teh. Cuma punten Kang Hillary ya.
banyak yang mau menaklukkan Gunung Everest tapi gak pernah terwujud. Tak gara-gara badai di tengah langsung turun lagi. Gara-gara ada bebatuan yang tajam, turun lagi. Kata Hillary, gak, saya harus bisa. Ya udah, ayo. Akhirnya Tenzing Norgay dan Edmund Hillary mulailah dia menelusuri setiap kaki bebatuan menuju ke puncak dan ingin menaklukkan Gunung Everest. Sang pemandunya Tenzing Norgay yang punya impian Hillary. Terus dia melewati dari setiap titik. Antum tahu, hampir dia di tengah beberapa ratus meter lagi menuju puncak Gunung Everest ini. Tiba-tiba Hillary ini kedinginan sangat kuat. Dia mengatakan, Tenzing Norgay, aku hampir tak tahan ini. Aku kedinginan, ini badannya kuat banget. Kata Tenzing Norgay, apa aku bilang? Banyak yang tak sanggup menuju ke puncak, tapi kau harus siap Hillary. Kau harus terkenal di dunia ini. Kau harus dikenal bahwa orang pertama yang menaklukkan Gunung Everest adalah Hillary. Kau bisa, kau harus bisa Hillary. Didirikan tenda untuk beristirahat sejenak di area Everest ini. Atau tahu, di situs perjuangan dua orang ini, Tenzing Norgay sang pemandu itu mengatakan, kau harus bangkit Hillary. Sebentar lagi kita akan sampai ke puncaknya. Tinggal beberapa langkah lagi, nak. Ya Allah, tinggal beberapa langkah lagi itu untuk menuju ke puncak Gunung Everest. You tahu apa yang terjadi? Itu pemandu yang namanya Tenzing Norgay mulai mundur dia beberapa langkah ke belakang dan mempersilahkan Hillary ini naik ke puncak Gunung Everest. Dan saat itu Hillary mengatakan, hai pemandu hebat, kenapa kau mundur? Apa Tenzing Norgay katakan? Hillary, aku hanya seorang pemandu yang akan menghantarkan impianmu ke titik puncak sana. Agar kau terkenal. Aku tak butuh terkenal, tapi aku sudah puas karena aku akan menghantarkan impianmu sampai ke puncak Gunung Everest. Nyampelah dia. Hillary mengangkat benderanya di puncak Gunung Everest itu. Semua mata tertuju kepada seorang Hillary. Tenzing Norgay sang pemandu tak nampak di situ. Ketika saat itu seorang Hillary turun dari area Gunung Everest. Saat itu tanggal 29 Mei tahun 1953 jam 11.30 turunlah dua orang ini menuju ke kaki Gunung Everest. Dan saat itu dia adalah sang penakluk Everest, 29.028 kaki di atas permukaan laut. Yang terkenal itu adalah Edmund Hillary-nya, bukan Tenzing Norgay-nya. Yang terkenal itu adalah bukan pemandunya, tapi adalah Edmund Hillary-nya. Akhirnya apa? Gara-gara ini dapatlah setelah dari sekian pendaki yang gagal dari tahun 20 sampai tahun 52, hanya seorang Hillary yang sukses berhasil menuju ke puncak sana. Tiba-tiba dapat reward, dapat hadiah dari Ratu Elizabeth II. Yang dapat hadiah kira-kira Hillary apa Tenzing Norgay? Hillary. Hillary-nya yang dapat hadiah. Tenzing Norgay dia tak merasa sedih, justru dia bahagia. Wartawan semua, BBC semua menuju ke seorang Hillary. Tenzing Norgay sang pemandu tidak terkenal, bahkan tak dapatkan reward apapun. Justru yang mendapatkan reward adalah seorang Hillary. Tapi Tenzing Norgay mengatakan kepada wartawan, indah loh kalimatnya, antum simak baik-baik. Ketika wartawan bertanya, seharusnya kau wahai pemandu yang harus terkenal, kau yang harus menghantarkan kakimu orang pertama kali menaklukkan Gunung Everest. Tenzing Norgay mengatakan, itu adalah impian Edmund Hillary, bukan impian saya. Impian saya adalah berhasil membantu dan mengantarkannya meraih impian seorang Hillary. Kenapa anak katakan ini kepada antum? Darul Huda punya impian.
mohon izin ikut di dalam 300 orang lebih ini. Kita semua adalah Tenzing Norgay. Kita semua adalah Tenzing Norgay, sang pemandu yang akan menghantarkan impian. Kita semua adalah Tenzing Norgay yang akan menghantarkan impian dari Darul Huda ini. Kita angkat sama-sama bendera ini, kita gaungkan nama Darul Huda ini kemanapun itu melesatnya di nama. Biar ini Darul Huda ini terkenal di langit dan di bumi. Antum tak perlu diwawancara oleh siapapun, karena antum pejuang-pejuang hebat di belakang layar Darul Huda ini. Dan nanti antum akan mengibarkan bendera sama-sama. Dan suatu saat yang berada di samudra Darul Huda ini semua akan teriak, yes, we are winner, kita menang. Dan ini akan menjadi hilari-hilari berikutnya. Antum pun akan menjadi Tenzing Norgay berikutnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka di segmen ini impian saya satu. Hari ini kami masih berada di sini. Lihat Kak, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun akan berdiri di sini. Darul Huda Auditorium, Aula Darul Huda, Balai Pendidikan Pondok Modern Darul Huda. Di sini akan ada aula, antum tidak akan ada lagi tenda, tapi justru akan ada aula di sini. Amin. Ada menutup kemungkinan. Hada min fadhillah min mu'jizati al-Fatihah. Barakallahu fikum. Kita istirahat sejenak dan nanti akan digait istirahatnya dan bertemu lagi berapa baterainya ya, baterainya udah low, nanti di set lagi setelah break. Saya bicara, tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.